Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini kelompok 6 akan apa? Menjelaskan klasifikasi Dan klasterisasi Dan sama prediksi. oke, itu dia. Kita akan menjelaskan itu. Dan di sini kita ada Abdul, Putri. saya Farhan, dan silakan. Oke, tonton videonya. Sini saya akan menjelaskan pengambilan data. Jadi yang pertama, kita mengambil data di berbagai sumber. Di sini kita akan menggunakan Kaggle Web ya. Banyak sih web yang website-website dari Google. Cuman saya lebih memilih Kaggle. Jadi Kaggle ini menyediakan banyak dataset. Nah, kalau mau masuk Kaggle jangan lupa login akun. Nah, kita di sini milih kolom dataset bagian kiri Kaggle karena di situ banyak pilihan dataset. Saya memilih mencari tentang kesehatan tidur dan gaya hidup. Nah, di sini saya akan memilih 2 dari atas. Setelah kita klik dataset akan muncul berbagai informasi dataset yang digunakan. Nah, udah ketemu. Jadi setelah kita tahu, langsung kita download langsung. Setelah kita download file yang akan kita gunakan, selanjutnya kita buka Orange untuk melakukan pemodelan yang sudah ditentukan. Pertama, kita akan melakukan pemodelan prediksi. Pemodelan ini adalah semi-survived learning menggunakan label atau target dan unsurvived learning non-label target. Pada kali ini, kita akan menggunakan pemodelan dengan survived learning, yaitu akan ada target dalam pemodelan ini. Pertama, kita tarik widget file untuk mengakses file yang sudah kita download tadi di web Kaggle. Lalu kita akan klik file di bagian atas karena kita akan mengambil dari file laptop. Setelah itu, kita pilih di mana kita menaruh filenya, lalu klik open untuk akses filenya. Ketika sudah akan tampil isi table yang ada di dalam file tersebut, seperti name, tipe, role, dan value. Dan di situ akan ada info untuk table seperti 374 intents, 13 fitur, dengan 1,2% missing data hash, no target, dan 0 meta. Lalu kita akan merubah tipe dari person ID menjadi text dan role akan otomatis terganti menjadi meta. Karena ini akan mewakilkan setiap satu orang saja dan tidak akan menjadi acuan yang penting. Selanjutnya, kita akan mencari name untuk kita jadikan target. Di sini sleep disorder cocok untuk dijadikan target. Lalu kita apply dan tutup. Lalu kita akan menekan widget dan table untuk melihat seluruh isi dari data yang akan kita pakai. Kita bisa menarik dari samping file hingga muncul beberapa pilihan atau bisa dari samping. Kita drag ke lembar kerja kita. Setelah itu, kita hubungkan dari file ke data table. Download klik di sini akan terlihat seluruh isi table dataset kita. Di sini ada info di bagian pojok kiri atas seperti jumlah baris, 11 fitur dengan 1,4%, missing data, target dengan 3 value, dan ada satu meta yaitu person ID. Ini hanya untuk menginisialkan nama orang saja. Di sini kita akan menghilangkan missing data dengan pre-process. Kita tarik dari widget file hingga ada beberapa pilihan, lalu pilih proses. Lalu double klik dan akan muncul beberapa pilihan. Karena kita akan menghilangkan missing data, kita akan menggunakan impute missing value. Di sini ada average. Lalu replace with a random value. Dan terakhir ada remove rows with missing value. Tetapi di sini kita akan memilih dengan average, yaitu mengisi data dengan rata-rata yang sudah ada. Lalu kita pastikan dengan menggunakan data table yang baru dan terlihat sudah tidak ada missing data di bagian info pojok kiri atas. Selanjutnya kita akan melakukan pemodelan dengan menggunakan algoritma Naive-Bayes. Kita akan tarik dari widget proses hingga ada beberapa pilihan. Kita pilih Naive-Bayes. Setelah kita memilih widget Naive-Bayes, maka akan muncul edit links. Seperti ini kita akan clear
all saja, lalu kita hubungkan pre-process data ke data, lalu klik OK. Sebentar. Ini udah. Lalu kita akan hubungkan Naive ke widget prediction, tetapi di dalam prediction belum ada probabilities yang ditampilkan. Untuk memunculkannya, kita sambungkan pre-process ke prediction. Dan sudah terlihat probabilities dari Naive. Di sini bisa terlihat menurut algoritma Naive baris ke-18 adalah non, sedangkan target dalam data sleep apnea. Selanjutnya kita akan mengadu dengan algoritma dengan KKN. Kita tarik dari preprocess dan kita hubungkan edit link dengan preprocess data dengan data. Lalu kita hubungkan dengan pre-prediction. Di dalam prediction akan terlihat dua probability, dua algoritma Naive dan KKN. Dan ada juga perbedaan dengan algoritma dan target di dalam data. Tetapi algoritma juga memiliki tingkat keeroran antara Naive dan KKN. Kita lihat yang kecil dari prediksi data. Dan terlihat di performance, score, akurasi, prediksi dua algoritma. Skor KKN lebih tinggi dari Naive. Untuk lebih akuratnya, kita akan menghubungkan dengan text and score di setiap algoritma. Dan jangan lupa untuk menghubungkan file dengan text dan score. Tunggu running seperti selesai dan terlihat akurasi masing-masing algoritma. Algoritma Naive memiliki akurasi yang cukup tinggi dibanding KKN. Ketika dilihat dengan random sampling, kita juga bisa melihat dengan coarse validation. Naive masih unggul-unggul daripada KKN. Dan itulah pemodelan prediksi dengan metode Survive Learning menggunakan label target. Oke, selanjutnya pemodelan klasifikasi ya. Pemodelan ini harus menggunakan metode supervised learning, label atau target. Selanjutnya kita akan menggunakan widget file. Oke, pertama kita buka file dulu. Untuk mengakses file kita masih sama ya, menggunakan file atau yaitu sleep health dan lifestyle nih. Kita buka dulu filenya. Habis itu kita akan drag and drop widget file dari kiri ke lembar kerja kita. Lalu kita akan menggunakan data yang sama dan kita akan ambil data source file ya yang berasal dari file di laptop kita. Selanjutnya kita akan menjadikan satu role sebagai target dan satu tipe menjadi text. Oke. Kemudian kita buka dulu, kita ubah ke bagian teks. Nah, ya, kita ubah ke teksnya dulu. Habis itu nanti kita ubah ke targetnya ya. Nah, oke. Nah, apa ini? Iya, itu dah. Oke, habis itu kita apply. Oke, dan di sini juga akan terlihat sebuah info mengenai isi data yang digunakan. Terdapat instance fitur ya. Oke, kita gunakan widget dan table untuk melihat isi data yang kita telah masukkan ke dalam widget file. Untuk melihat keseluruhan data ya, di sini terlihat bagian paling kiri adalah sebuah target. Dan di sebelahnya terdapat meta, di bagian kiri atas juga terdapat info dari dari data kita ya. Di sini kita akan melakukan pre-process pada data kita untuk menginput data yang hilang nih ya. Kita tarik dari widget file dan akan kita sambung ke widget pre-process. Di dalam pre-process kita gunakan input missing. Oke, kita buka pre-processnya dulu nih. Oke, buka dulu. Ini mencari data yang hilang ya. Kemudian kita input random value ya. Ya itu. Iya. Oke, kita silang. Kemudian kita input missing values ya dengan replace with random value. Di random value ya, oke. Kemudian lalu kita tutup. Mana nih? Ini kita ke data table-nya dulu. Mana nih? Ini ngapain lagi nih? Nah, ya. Oke. Lalu kita tutup ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa nih? Proses data ya. Kita proses data ke menuju data. Oke, kita pencet oke. Nah, di sini ada proses data ya. Ngapain nih? Nah, ya. Geser-geser dikit ya kan, nggak apa-apa.
Nggak ngaruh ya. Oke, kita geser ke bawah. Tree. Apa ini? Nah, kita drag lagi ke bagian input viewer ya. Tree viewer nih. Apa nih? Viewer ya. Oke. Nah, ini apa nih? Ya, merah-merah ya. Kita tunjuk yang merah-merah dulu. Kita klik kanan. Kemudian kita geser-geser sedikit-sedikit. Nah, geser sedikit ke kiri. Dan ke kanan lagi ya kan. Nah, silang ya. Oke. Selanjutnya kita test and score ya. Oke, kita langsung masuk ke test and score. Di sini data belum terlihat ya karena belum dihubungkan dengan data dari preprocess dan terlihat akurasi dari tree itu sebesar 0,91 ya. Lalu kita akan adu dengan naive base ya. Kita tarik dari preprocess data ke data dan hubungkan ke dalam test and score ya. Oke, di sini kita ngecek-ngecek dulu. Nah, iya oke, langsung kita tarik ke bagian preprocess ya, bagian menuju apa nih? Naive ya, naive. Clearal ya, clearal dan proses data ke data, guys. Let's go. Oke. Oke. Di sini akurasi naive base lebih tinggi dari tree. Algoritma naive base lebih akurat ya untuk mengklarifikasikan klasifikasikan sebuah data yang kita punya pada kali ini. Oke. Kita cek-cek dulu. Ya, test and score-nya. Ini bagian tree ya. Oke, dan sini ada naive base nya juga 0,9. Ya, kelamaan ya. Ya, X ya, silang. Langsung kita tutup. Itu adalah sebuah klasifikasi dengan si algoritma tree and naive base ya. Dilanjutkan dengan klasterisasi. Oke, thank you. Baik, selanjutnya kita lanjut ke klasterisasi. Kita akan melakukan pemodelan klasterisasi menggunakan algoritma K-means. Pemodelan ini tidak dapat membutuhkan sebuah label atau target di dalamnya, karena kita akan mengkelompokkan klaster yang kita ingin. Pertama, kita akan ambil data menggunakan widget file, lalu kita pilih file sleep, file sleep health, dan lifestyle. Nah, selanjutnya lalu kita di dalam data tersebut pastikan role berbentuk fitur. Nih yang sesuai sudah kita tampilkan. Setelah itu kita tutup. Nah, selanjutnya kita tarik, hubungkan dengan widget data table untuk melihat keseluruhan data dan tidak ada target di sini. Terlihat sudah tidak ada target tetap, tapi masih ada missing data. Ini penampilannya. Nah, kita akan isi dengan angka random dengan prepost, lalu hubungkan kembali dengan data table yang ini untuk melihat missing data yang sudah hilang. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan algoritma K-means dan kita akan membentuk beberapa cluster. Yang kita buat di sini, kita akan buat 2 cluster, lalu kita akan hubungkan dengan secret pilot untuk visualisasi data. Kita hubungkan dulu ya guys. Di dalam scatter plot, kita akan mengisi sumbu X dengan sleep duration dan sumbu Y dengan stress level. Lalu setelah itu kita akan terlihat di sebelah kanan C1 tinggi dan C2 rendah. Tingkat tinggi rendah stres seseorang berdasarkan durasi tidur dalam kesehariannya. Dan itulah pemodelan klasterisasi. Jadi itu dia penjelasan dari kami ya, dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.